Rai Gemilang bersama MA Mualimat NUDI Pancor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Farihana Hafiza dalam podcast Madrasah. Kali ini kita akan kedatangan narasumber yang menemani kita membahas tema podcast kali ini, yaitu kiat-kiat masuk perguruan tinggi. Baik, kami persilahkan kepada Kak Rika untuk memperkenalkan diri. Halo, nama aku Rika Prilia Mustafida, biasa dipanggil Rika. Aku alumni dari MTS 1 Lombok Timur, dan alumni dari Man Insan Cendikia Gorontalo. Sekarang aku lagi kuliah semester 8, jurusan Teknik Geodesi dan Geomatika di Institut Teknologi Bandung. Dan aku juga lagi mengambil program Fast Track atau penyatuan program sarjana dan magister di jurusan yang sama di Institut Teknologi Bandung juga. Oke, halo Ana. Oke, jadi sebelum kita masuk ke pertanyaan-pertanyaannya, aku mau tahu dulu nih, saya mau tahu dulu nih, pakai saya atau aku Kak kira-kira? Pakai aku aja nggak apa-apa. Saya aja deh. Iya boleh. Saya mau tahu nih Kak, waktu kakak di Man Insan Cendikia Gorontalo, itu tuh apakah ada pembimbingan untuk masuk perguruan tinggi ketika kelas 12 atau mungkin belajar sendiri? Itu gimana Kak? Jadi waktu aku di IC, waktu aku di Insan Cendikia Gorontalo itu, ketika kita nanti udah kelas 12, nanti guru-gurunya itu akan mengkotak-kotakan kita itu mau ngambil jurusan apa gitu. Nanti dari guru BK-nya itu bakal nanya kayak, kamu minatnya di jurusan apa, terus nanti bakal disandingkan sama nilai kita yang dari sekolah itu kira-kira bisa nggak ya kalau misalnya masuk di jurusan itu. Terus dari Umi Ustadznya juga memberikan pelatihan tentang kayak pelatihan SIMAK UI, UM, UGM gitu-gitu, memberikan pelatihan soal-soal UTBK untuk kita di satu semester terakhir, di semester 6 berarti, di semester 6 kita kuliah, kita sekolah gitu. Kalau boleh tahu kakak sekarang kan di ITB nih. Iya. Masuk ITB itu jalur SNMPTN atau SBMPTN? Nah, aku tuh jalur SBMPTN. Jadi waktu aku masuk ITB aku tes jalur UTBK waktu itu angkatan aku. Kalau boleh tahu cara kakak belajar dan bagi waktunya tuh gimana sih supaya bisa tembus PTN yang kakak mau gitu? Nah, waktu itu waktu di IC aku itu rajin ikut bimbingan sama guru karena Umi Ustadz kan emang mewajibkan siswanya untuk ikut bimbingan. Kalau di IC kan kita sekolah dari pagi sampai jam 3:30 sore. Setelah itu kita ada bimbingan untuk PTN-nya gitu. Nah, tapi aku merasa wah modalku kurang nih gitu untuk kalau cuman belajar di IC aja, karena aku juga tahu kapasitasku nggak yang sepintar itu untuk bisa bersaing sama teman-teman yang dari luar gitu kan. Nah, aku ikut bimbel waktu itu. Aku ikut bimbel di Jogja namanya Neutron. Tapi waktu bimbel juga aku merasa kurang gitu, kayak ternyata bimbelnya cuman segini aja, aku butuh lebih. Jadi aku belajar sendiri juga di rumah, kayak dari bimbel aku terus cari-cari tryout online waktu itu. Terus aku beli buku untuk persiapan UTBK, itu juga aku beli, terus aku pelajarin semua soal-soalnya. Terus minta soal-soal dari cutting, kayak bocoran-bocoran, misal kayak tipe-tipe soalnya seperti apa. Terus lebih ke tahu dulu aku kurangnya di mana. Misal kayak aku kurangnya di fisika, aku lebih belajar ke fisikanya. Aku udah bisa di kimianya misalnya, ya udah berarti aku lebih fokus ke fisikanya gitu. Atau aku lebih fokus untuk ngasah IQ aku, misalnya kayak belajar soal-soal untuk IQ kayak gitu, ikut tryout online kayak gitu. Oke. Sekarang itu saya mau tanya terkait tentang SNMPTN nih Kak. Kan banyak banget orang yang bilang SNMPTN atau sekarang tuh SNBP itu tuh sifatnya untung-untungan. Jadi misalnya yang eligible 1 yang banyak sertifikat itu bahkan nggak masuk, tapi yang ada di peringkat yang di bawahnya itu bisa masuk. Itu sebenarnya sistemnya itu gimana sih, dan apa yang harus kita persiapkan supaya bisa tembus melalui jalur SNMPTN itu sendiri? Iya, oke. Menurut aku ya, SNMPTN itu kan dia jalur rapot ya, jalur prestasi. Pasti yang dilihat ya prestasinya, prestasi akademiknya, dari segi nilainya, terus dari segi lomba-lombanya. Nah, tadi ada pertanyaan bagus, kayak biasanya kayak diuntung-untungan karena misal yang pertama dia nggak lulus, tapi yang keduanya
yang urutan kedua malah lulus misalnya kayak gitu kan. Nah, itu tuh mungkin berpengaruh dari apa yang dia pilih. Misal dia milih jurusan apa. Misal yang pertama ini dia ngambilnya kedokteran. Terus yang kedua ini dia cuma ngambil farmasi misalnya. Kan tingkat kesulitan kita masuk kedokteran dengan tingkat kesulitan kita masuk farmasi kan beda. Mungkin yang pertama dia nggak lulus karena mungkin nilainya bagus gitu. Tapi untuk masuk kedokteran belum sebagus itu untuk bisa masuk kedokteran. Kalau misalnya dua-duanya sama-sama ngambil farmasi, mungkin dua-duanya bisa lulus gitu loh. Dan misal ada kasus juga kalau misalnya mungkin dia sama-sama ngambil farmasi, tapi di kampus yang berbeda. Misal si A ngambilnya di UI, yang satu ngambilnya di mana, misalnya kayak gitu. Nah, terus yang dapat tuh yang kedua misalnya, yang si B ini, yang si A nggak dapat karena standar kampusnya juga beda gitu loh, Hana. Jadi ada banyak faktor yang bisa menyebabkan kita lulus sama enggak gitu. Jadi bukan untung-untungan sebenarnya, tapi karena kita nggak tahu aja faktor apa aja itu yang menyebabkan kita berasumsi kayak untung-untungan gitu. Tapi sebenarnya pasti dilihat dari prestasinya dan dilihat juga dari grade sekolahnya, Hana. Dilihat dari grade sekolahnya dan alumni yang udah ada di kampus tujuan kita itu. Misal kita mau masuk ITB, tapi dari alumninya belum ada yang udah masuk ITB gitu. Pasti kan dari ITB-nya juga ragu untuk menerima kita karena nggak ada contoh dari kita kan yang udah masuk di ITB itu gitu. Misalnya nih, kita kan waktu SMA ini tuh kadang sistem belajarnya kan masih sama aja kayak waktu di jenjang sebelumnya gitu. Misalnya waktu Kak Rika baru masuk kuliah nih, ada nggak sih hal-hal yang kayak nggak sesuai sama ekspektasi kakak atau kayak culture shock gitu mengenai lingkungannya, juga sistem belajarnya gimana, dan itu gimana sih cara kakak buat menyikapi hal tersebut? Oh iya, oke. Benar banget ketika kita masa transisi ya dari SMA ke kuliah itu beda banget gitu, Hana. Ketika kita di SMA kayak itu kan ibaratnya disuapi ya sama guru-guru kayak oh ya kalian belajar ini, kalian kerjain soal ini gitu. Tapi ketika kita di kuliah, kita nggak masuk kuliah pun nggak masalah. Hana kalau misalnya nggak mau masuk kuliah terus tiba-tiba masuk waktu ujian aja nggak apa-apa. Dosennya nggak akan marah. Hana mau tidur di kelas itu nggak apa-apa. Jadi lebih ke kesadaran kita. Kan ketika kita udah kuliah, kita itu ibaratnya udah dewasa ya. Kayak udah ngerti kita butuhnya apa. Kita harus mengasah apa. Kita harus cari tahu tentang apa. Ketika kita bodo amat nih, ibarat kita bodo amat ketika kita kuliah nanti dan kita nunggu dosen kita menyuapi kita nggak akan bisa apa-apa. Karena waktu di SMA kan ya udah kita tinggal masuk ke kelas, nunggu guru ngejelasin, udah kan gitu kan. Terima PR, udah kerjain selesai. Tapi ketika kita masuk kuliah itu enggak. Dosen hanya masuk ke kelas menjelaskan. Kita mendengarkan atau tidak, kita masuk atau tidak, itu urusan kita. Karena kita yang mau mencari ilmu itu. Jadi kembali ke kesadaran kita. Jadi ketika aku dari SMA ke kuliah, itu aku awal-awal tuh kayak aku tuh belajar apa sih sebenarnya selama aku kuliah gitu loh. Aku bingung, aku nggak tahu aku belajar apa karena ternyata aku tuh nunggu untuk disuapi. Aku tuh nunggu untuk uluran tangan dosen memberikan aku materi dan sebagainya. Padahal harusnya itu aku mencari. Harusnya itu kita mencari cutting, mencari jurnal-jurnal, mencari paper, mencari textbook yang mendukung perkuliahan kita dan itu kita cari sendiri. Kita cari sendiri, kita baca-baca sendiri, kita mau ngasah skill kita di mana kita juga belajar sendiri. Dosen itu kalau kita tanya dosen menjawab, tapi dosen tidak akan menyuapi kita seperti kita di SMA gitu. Mungkin dari teman-teman juga mau tahu nih, apa sih kiat-kiat kakak dalam mempersiapkan masuk PTN itu, dan kita pengen kakak sharing gitu, apa aja sih yang kakak lakuin, apa aja yang kakak persiapkan selain dari tadi kakak bimbel dan lain sebagainya, itu ada nggak sih hal-hal yang lebih khusus lagi yang kakak persiapkan? Oh iya, jadi kan aku tuh sebenarnya mau masuk ITB itu dari SMP ya, dari MTS tuh udah aku pengen masuk ITB gitu. Terus waktu itu aku sadar, aku kalau misalnya kalau misalnya aku stay di Lombok, aku nggak cari sekolah di luar, aku tuh merasa kemampuan yang aku punya sekarang dan aku dari daerah susah gitu loh untuk aku bisa menggapai yang aku mau itu, untuk bisa masuk ke ITB itu susah menurutku waktu itu.
pada akhirnya aku kayak oke, karena aku sekarang mau masuk ITB, aku harus siapin dari aku SMA. Dari SMA mana yang aku pilih tuh aku udah harus siapin. Akhirnya aku milih kayak ya udah deh, nggak apa-apa, aku ke Gorontalo, SMA di Gorontalo buat ITB. Karena aku tahu di Man Insan Cendekia Gorontalo itu banyak banget alumni-alumninya yang ke ITB. Jadi ibaratnya lebih gampang lah ketika aku dari sana untuk ke ITB gitu loh. Karena udah ada alumni-alumninya kan di ITB-nya. Nah, itu yang pertama, langkah pertama yang aku ambil karena aku tahu kemauanku sebesar itu, aku ngambil ke Gorontalo. Aku bulatkan tekad untuk ke Gorontalo. Terus waktu aku di IC Gorontalo, aku mikir kalau aku menjadi biasa-biasa aja di sini, aku juga akan kalah saing dengan teman-temanku di sini yang pengen masuk ITB. Ya kan? Nah, akhirnya aku kayak gimana caranya aku jadi yang luar biasa deh juga di sini gitu. Biar aku juga bisa bersaing sama teman-temanku yang di sini. Aku kayak fokus belajar, fokus kembangin diri aku dan sebagainya. Terus sering tanya-tanya ke kakak kelas yang di ITB kayak, "Kak, gimana masuk ITB, Kak? Aku mending masuk jurusan mana, bagus jurusan mana yang prospek kerjanya bagus dan sebagainya gitu." Terus waktu aku pas nanti ketika aku kelas 12, waktu aku di IC itu aku nggak banyak ngambil kayak kepanitiaan apa-apa gitu, aku nggak banyak ngambil ekskul gitu-gitu karena aku mau fokus ke akademik aku biar aku bisa masuk ITB gitu. Nah waktu aku kelas 12 aku tuh sering banget nanya-nanyain ke kakak kelas tentang soal-soal UTBK, soal-soal soal-soal SIMAK, soal-soal mandiri. Karena kan jalur masuk kuliah kan nggak hanya UTBK kan, ada SNMPTN, selain SBMPTN kan ada SNMPTN, ada jalur mandiri juga. Jadi aku tuh pengen coba semua jalur itu, yang penting aku masuk ITB. Karena tekad aku kuat banget, pengen ITB aja gitu. Terus aku juga sering nanya-nanya ke Umi Ustadz, sering diskusi kayak, "Umi, saya mau masuk ITB, gimana persiapan saya sudah segini. Saya kira-kira apa lagi yang saya harus siapin?" Terus kayak, "Oh ya, perkuat di sini, perkuat di mata pelajaran ini, kamu belajar kayak dikasih soal, terus dibimbing, terus kayak kalau bisa ya waktu itu masih ada UN. Sekarang masih ada UN nggak?" Enggak. Waktu aku itu kayaknya terakhir deh UN. Waktu itu kayak terus kayak kan kita ada peminatan. Terus kayak sama Umi Ustadznya disaranin kayak ambil peminatan yang sejalan sama jurusan yang ingin aku ambil gitu. Terus ya kalau bisa ya nilai UN-nya juga bagus, terus nilai ujian-ujiannya juga bagus gitu. Enggak nilai terutama nilai-nilai dari mata pelajaran yang nyambung sama jurusan yang ingin aku ambil gitu. Kayak misalnya mata-mata pelajaran IPA seperti matematika peminatan, terus kimia, fisika. Kalau di teknik kan biasanya nggak terlalu banyak pakai biologi kan gitu. Jadi aku lebih kembangin diri aku di situ. Terus sering mengasah IQ sih. Karena pola pikir itu penting banget ketika teman-teman pengen masuk ke kampus tuh kan ada namanya TPS sama TPA ya. Nah, TPS-nya itu penting banget gitu. Kayak tes-tes yang kemampuan berpikir dan sebagainya itu penting banget dan itu bisa teman-teman asah gitu. Walaupun waktunya lama untuk mengasah itu, makanya aku mengasah itu dari awal aku tahu aku pengen banget masuk ITB itu gitu. Jadi aku nggak banyak melenceng ke jalur sana sini, tapi aku fokus di satu jalur aja gitu. Dan ketika aku lulus, aku nggak, kan itu ada waktu libur lama, aku tuh nggak ngambil banyak libur untuk main-main, tapi aku kayak beneran fokus untuk kerjain soal, ikut tryout online, banyak yang gratis kan di internet, ikut itu untuk biar mulai terbiasa dengan soal-soal SBM, karena beda banget soal-soal SBM dengan soal-soal yang biasa kita hadapi di kelas gitu. Jadi aku harus membiasakan diri dengan soal-soal yang level SBM gitu. Dan ketika aku mempersiapkan untuk masuk SBM juga, aku tuh daftar mandiri. Bukan karena aku tidak pede, tapi karena aku punya plan B, C, D. Kalau misalnya aku nggak dapet nih si plan A ini, walaupun aku udah usaha mati-matian untuk itu, kalau misalnya aku nggak dapet, aku bisa ikut mandiri sini. Jadi
nggak yang over pede juga untuk bisa lulus di ITB, karena banyak kan teman-teman yang pengen masuk ITB juga yang mungkin jauh lebih pintar dari aku gitu. Kalau misalnya aku nggak mempersiapkan sekoci itu, takutnya ntar kayak waktu aku nggak dapet di ITB aku bingung aku mau kuliah di mana gitu kan. Jadi aku daftar mandiri ITB, aku daftar mandiri Undip, mandiri UNER, mandiri UGM, aku daftarin semua mandiri gitu. Biar ada banyak pilihan lah nanti ketika misal aku nggak dapet di ITB, ada banyak solusi lain gitu. Oke. Tadi kan Kak Rika bilang di awal kakak tuh fast track ya. Iya. Kira-kira tantangan kakak selama fast track itu apa aja sih? Oh iya. Lebih ke membagi waktu. Benar-benar time management ketika kamu fast track itu benar-benar harus bagus, karena bayangin aja ketika kamu di semester 7 sarjana itu kan ngerjain skripsi, ngerjain tugas akhir, itu kan bebannya berat ya. Tapi kamu juga harus menyesuaikan diri untuk mengambil mata kuliah S2 gitu. Mata kuliah di mana yang notabene-nya orang-orangnya isinya teman-teman yang udah kerja, ada yang angkatan, kalau aku kan angkatan 2019, ada yang angkatan 15, ada yang angkatan 14, bahkan ada yang angkatan 12. Kita ketemu ibu-ibu, bapak-bapak, om-om, tante-tante gitu. Sementara kita ibaratnya sarjana aja belum lulus gitu loh. Terus kita udah so-soan mau ngambil S2 gitu kan. Nah, tapi gimana caranya kita bisa sama-sama survive di situ, bisa sama-sama mengikuti mata kuliah itu dan bisa bagus di situ gitu. Karena tantangan fast track bukan cuma menaklukkan mata kuliah S2 itu, tapi bisa bagus di situ. Karena kalau misalnya kita nggak bagus di situ, kita dikeluarkan dari program fast track. Ada standar IPK lah yang harus kita capai gitu. Kalau misalnya kita nggak mencapai itu, ya fast track kita juga nggak bisa lanjut gitu kan. Nah di situ aku kayak, wah aku harus ngerjain skripsi, tapi aku juga harus masuk mata kuliah S2 aku. Gimana caranya aku membagi si 24 jam per hari ini jadi maksimal gitu kan. Selain juga kemampuan aku dibanding teman-teman di yang S2 itu kan mereka udah punya pengalaman kerja yang lebih banyak dari aku, terus memahami menghadapi permasalahan-permasalahan di luar kan juga lebih banyak kan. Nah, gimana caranya aku bisa ngejar mereka gitu loh, tapi di posisi aku juga lagi ngerjain tugas akhir. Nah itu time manajemennya harus bagus. Kayak aku harus mengorbankan banyak hal. Misal aku mengorbankan mainnya dikurangin, bangun mungkin lebih pagi, mungkin tidurnya jadi lebih malam gitu. Terus kalau misalnya mau kemana, mungkin sekalian bawa laptop biar bisa curi-curi ngerjain. Terus kalau misalnya mau ngerjain juga harus benar-benar fokus, karena waktu kita dikit gitu loh. Kalau misalnya kita nggak bisa memanfaatkan waktu kita yang sedikit ini, kita nggak punya waktu lain lagi. Jadi kalau aku tuh benar-benar bisa nggak bisa, aku harus fokus di dalam kelas. Karena aku udah nggak punya waktu. Ketika aku udah keluar kelas di mata kuliah S2 ini, aku udah harus mikirin mata kuliah S1 aku gitu. Jadi aku udah nggak punya waktu lagi untuk memikirkan mata kuliah S2 aku ini. Jadi aku benar-benar fokus di dalam kelas. Kalau aku nggak bisa, kalau aku nggak ngerti, langsung tanya. Semua permasalahan di dalam kelas tuh selesai di dalam kelas saat itu juga. Jadi aku nggak bawa masalah keluar kelas tuh aku nggak bawa masalah gitu, biar aku bisa fokus lagi ngerjain si tugas akhir ini. Jadi semua jalan paralel berbarengan dan selesai bareng gitu. Oke. Sekarang ada 2 pertanyaan dari teman-teman yang tadi belum sempat kejawab. Jadi di sini ada yang tanya Kak, prospek kerja data science dan di mana sih universitas yang bagus untuk ini data science itu sendiri? Oh iya, data scientist itu banyak dibutuhin di startup terutama. Di startup besar seperti Gojek, Grab, Tiket.com, atau Shopee, itu butuh banyak data science. Atau misalnya di perusahaan-perusahaan yang BUMN juga butuh data science. Jadi sebenarnya data science itu dibutuhin di mana aja, bahkan di pertambangan pun butuh data science gitu. Dan tempat kampus mana yang bagus untuk data science itu, kalau menurut aku sih di UNER ya. UNER tuh lagi ada jurusan baru untuk spesial untuk data scientist gitu. Dan
UNER kan terbilang bagus kampusnya gitu, terkenal juga. Jadi saranku sih di situ, dan karena belum banyak yang belum banyak yang memperhatikan si jurusan data scientist ini, menurut aku lebih mudah juga untuk masuknya gitu. Oke, pertanyaan terakhir. Jadi kan kalau kita SNMPTN itu atau SNBP itu kan ada 2 pilihan. Satunya itu di kampus yang bisa di luar daerah, satunya lagi di kampus yang di provinsi. Tapi ada yang nanya nih Kak, misalnya kita pilih di kampus yang sama, tapi fakultasnya tuh beda di pilihan pertama, pilihan keduanya, itu masih bisa masuk nggak atau peluangnya tuh kayak gimana sih? Oh iya, aku kurang tahu ya gimana sistem yang sekarang, karena waktu sistem yang aku itu beda dengan sistem yang sekarang. Kalau yang sistem aku itu kita bebas untuk pilih kampus di mana aja. Yang penting kan kita tahu nih nilai kita berapa, kita kira-kira bisa masuk kampus yang mana. Itu kan ada perhitungannya. Jadi kayak dari segi alumninya udah bagus nggak? Misal kita udah punya alumni di sini nih di kampus A, terus bagus nggak alumninya di kampus A itu? Jangan bilang ternyata alumninya mungkin tidak berprestasi atau bagaimana. Kan kita juga jadi dipertimbangkan kayak, oh kayaknya ini juga nggak akan bagus nih gitu kan. Tapi kalau misalnya alumninya bagus, masuk di sana, terus juga grade sekolah kita juga bisa bersaing di sana, ya nggak apa-apa gitu, kita milih kampus itu. Dan kalau di angkatan aku itu nggak ada kebijakan untuk pilih satu di luar, satu di daerah sih. Jadi sama-sama di daerah, sama-sama di luar juga nggak apa-apa. Misal pilihan satu pilihan keduanya di luar nggak apa-apa, pilihan satu pilihan keduanya di daerah juga nggak apa-apa gitu. Jadi aku nggak tahu kalau untuk gimana peluangnya dan sebagainya untuk di luar dan di daerah. Tapi harusnya ketika milih di luar sama milih di daerah, pasti kayaknya yang bakal lebih dipertimbangkan yang di daerah, karena kan putra daerah kan. Kayak gitu. Tadi apa pertanyaannya? Peluangnya itu bisa lebih besar yang pilihan pertama atau pilihan keduanya, Kak? Soalnya kan di pilihan kedua itu harusnya kan yang di daerah, tapi dia milihnya yang di kampus yang sama, tetapi jurusannya beda, cuman masih di fakultas yang sama gitu. Yang tadi ketika dia beda, misalnya satu di luar, satu di daerah, mungkin peluangnya jadi lebih besar di daerah. Tapi kalau misalnya dia sama-sama di luar, di kampus yang sama dengan jurusan yang berbeda, itu nanti jurusannya yang di grade. Jadi grade, misal dia pilih jurusan A sama jurusan B. Nah, di kampus itu jurusan B itu ternyata grade-nya lebih rendah daripada jurusan A. Berarti peluangnya lebih besar dia masuk di jurusan B daripada di jurusan A gitu. Oke, jadi teman-teman segitu dulu pembicaraan kita dengan Kak Rika kali ini. Terima kasih banyak atas waktunya, dan semangat juga buat teman-teman yang mau masuk ke perguruan tinggi. Sampai jumpa di episode selanjutnya pada podcast Madrasah. Terima kasih sudah menyaksikan. Saya Farihana Hafiza dan Kak Rika undur diri. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.